Pagi, selamat bertemu lagi dalam bentuk video dengan saya. Aku masih di sini untuk setia. Pagi hari ini kita akan membahas lanjutan video kita minggu lalu mengenai wawasan Nusantara. Pengertian yang akan kita bahas adalah pengertian wawasan Nusantara, hakikat wawasan Nusantara, dan azas wawasan Nusantara. Maka kita bisa buka buku kita halaman 202 sampai 207. Pengertian wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara bisa kita lihat secara etimologis, yang artinya adalah atau berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang arti pandangan, tinjauan, penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari dua kata, nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjuk pada letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dua samudra, Samudra India dan Pasifik. Jadi secara modern Nusantara sudah diganti menjadi Indonesia. Nah, itu secara etimologi. Sekarang kita lihat secara terminologi. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan kepulauan semua aspek kehidupan yang beragam. Sedangkan menurut GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan menurut kelompok kerja Lemhamnas, wawasan Nusantara diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat pada tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Itu adalah pengertian wawasan Nusantara. Sekarang kita lihat hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Artinya, kita sebagai bangsa Indonesia melihat bangsa ini adalah selalu utuh dan menyeluruh. Baik itu dari Sabang sampai Merauke, kita harus melihat utuh dan menyeluruh. Bukan hanya melihat siapa kita secara daerah, tapi kita harus melihat siapapun yang ada di negara ini dan menjadi warga negara ini adalah bangsa ini. Nah, hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, tanpa menyampingkan kepentingan daerah, golongan, dan perorangan. Ajas, itulah hakikat wawasan Nusantara. Nah, sekarang yang ketiga adalah ajas wawasan Nusantara. Ajas wawasan Nusantara ada 6. Kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Nah, kepentingan yang sama artinya pada masa penjajahan kita punya kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama pada masa itu adalah bahwa kita sama-sama dijajah. Kita memperebut kemerdekaan. Sekarang kepentingan yang sama adalah mencapai kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Keadilan. Ini adalah kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jeripaya, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah. Kejujuran. Keberanian kita berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar. Biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Biasanya kejujuran seperti itu. Yang keempat, solidaritas. Diperlukan kerjasama atau mau memberi, mau berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Itu solidaritas. Artinya kita bersolidaritas dari Sabang sampai Merauke. Kerjasama, adanya koordinasi
saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok baik kelompok kecil maupun besar mencapai sinergi yang lebih baik. Itu kita harus kerjasama. Lalu kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa Indonesia dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai dan dicetuskan dan dirintis oleh Budi Utomo pada tahun 1908, Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur dan berantakan. Untuk itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus melaksanakan AJAS. Kita mengertikan apa itu AJAS? AJAS itu atau Ajas Wawasan Nusantara itu merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jadi Ajas adalah kaidah dasar yang harus dipatuhi. Itulah materi kita pada pagi hari ini. Jadi semoga anak-anak kami, kita, seluruh bangsa ini taat terhadap wawasan Nusantara, bisa melaksanakan wawasan Nusantara, sehingga kita tidak membeda-bedakan orang berdasarkan primordialisme kita dan etnosentrisme kita. Tapi kita harus melihat bahwa kita adalah satu negara, satu bangsa, dan satu masyarakat besar yang disebut itu adalah Indonesia, demi kepentingan yang sama. Apalagi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita harus berpegangan tangan dengan kata lisan, dengan kata lisan, dengan kata tanda kutip berpegangan tangannya untuk memajukan bangsa ini, untuk melawan hoax, untuk melawan adanya niat-niat untuk memecah belah melalui masalah ini. Masalah ini sudah besar, masalah ini menjadi masalah dunia. Kita kena virus, kita kena COVID ini juga, kita bermasalah dengan COVID ini juga. Kita harus sama-sama untuk menyelesaikan masalah. Itulah pelajaran kita pagi hari ini. Semoga kita tetap cuci tangan dengan rajin, jangan megang wajah, jaga jarak atau social distancing dan physical distancing. Terima kasih, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Semoga kerinduan kita akan terobati dengan hilangnya COVID-19 ini, selesainya masalah COVID-19 ini dari kita. Selamat pagi, sampai jumpa. Tuhan memberkati.